pertama kami mengucapkan terima kasih kepada kolega kami Pak Ega yang kebetulan sedang mewawancari kami di Radio Samarinda, sudah mengundang kami. Baik, untuk kami perkenalkan, nama saya Septesmen Sarjana Hukum, anggota DPRD Kabupaten Solo dari Partai Gerindra. Baik, saya langsung saja. Sebenarnya ada nilai-nilai dasar yang ditanamkan oleh Bapak Bupati ketika menjabat. Pertama, membangun sebuah daerah itu kan perlu dengan semangat. Artinya adalah apapun bentuk program yang diluncurkan oleh pemerintah, tanpa ada semangat dan dukungan kepada generasi muda, maka program itu tidak akan jalan. Salah satu yang termotivasi bagi beliau ini melihat dari banyaknya bakat-bakat dari anak-anak kita yang masih muda, terabaikan dan tidak tersalurkan. Malahan kita jujur saja, banyak para pemain muda sepak bola yang dimanfaatkan oleh daerah lain dan ternyata mereka juara. Dan itu adalah putra Kabupaten Solo sendiri. Karena mereka merasa tidak ada semacam pengayoman, ya. Maka itu langkah pertama oleh Pak Bupati dalam menghimpun semua untuk menyeluruhkan bakatnya di sepak bola. Karena sepak bola adalah salah satu sarana pemersatu dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi nilainya saya lihat Pak Bupati ini orangnya orang olahraga, orang semangat. Jadi memang seorang kepala daerah itu memang semangatnya memang dicerminkan dengan perbuatannya, dengan programnya. Maka itu letak belakang beliau. Yang ketiga, pada momentum ini, kebetulan ini kan Solo, Kabupaten Sekap Solo 2. Dibuka oleh Bapak Bupati pada tanggal 10 November. Di situ kita lihat bahwasanya 10 November itu lahir Hari Pahlawan. Pahlawan itu tercermin dari semangat membara untuk sebuah perjuangan. Dengan momentum 10 November, ini adalah sebuah momen yang sangat penting terjadinya Bupati Solo kedua, semangatnya kita ambil. Jadi dengan semangat juang, bagaimana Bung Tomo membela negara. Jadi mudah-mudahan dengan Bupati Kap Solo 2 ini tergeraklah semangat seluruh anak-anak muda yang ada di Solo. Semuanya berpartisipasi, membantu, mendukung, mudah-mudahan berkelanjutan untuk berikut. Sebagai anggota DPRD, kami sangat mendukung program-program ini, dan apabila nanti ini akan kita tindak lanjuti juga dalam event-event berikut, secara pribadi saya sebagai anggota DPRD, saya akan respon dan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh kepala daerah ini. Dan juga terima kasih pada Sekda, beliau muda, gagah, tampan, dan energik. Respon selalu ya? Iya, ini kalau saya lihat dari Sekda-Sekda yang ada, beliau paling cerdas, paling gagah. Semangatnya luar biasa, sepatunya sepatu olahraga. Maka itu layak kita dukung. Tapi begini Pak, sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Solo ini Pak, Bapak kan diamanahkan untuk mewakili seluruh masyarakat Solo. Kami pengen tahu ceritanya, apakah Bupati Solo ini akan terus berlanjut per tahunnya Pak? Kalau saya jangan sampai mewakili Pak Epi aja. Kalau saya intinya jangan kita lihat personilnya. Siapapun yang jadi bupati ke depan, apalagi sudah dirintis oleh Bapak Bupati kita di harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Siapapun bupatinya. Karena ini bukan persoalan pribadinya, ini persoalan pemerintah. Nah, terkait dengan anggarannya gimana nih? Kalau anggaran kita kan bisa sepakati. Dengan sepakati dianggarkan dulu lah Pak. Iya, itu kan bisa kita. Kalau pas sepakati ya berarti pemerintah dong. Iya, sepakati maksudnya kita bicarakan dengan pemerintah. Kita vote. Kita DPRD intinya mendukung Ya. Kita siap untuk membicarakan berarti ya. Alhamdulillah. Kenapa kalau Sekda jadi bupati kita tahu kita kenapa ya kerja. Ya kan kita mana tahu kita hari esok ini. Oke Pak Sekda, terima kasih Pak Sekda sedikit. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sekda karena semangat gotong royong sudah muncul. Kembali. Seluruh pegawai negeri tidak hanya bekerja di kantor, tapi melihatkan kepada masyarakat bahwa mereka bukan hanya orang kantoran, mereka adalah orang lapangan yang ikut berpartisipasi. Semangatnya untuk membakar generasi muda supaya generasi muda ke depan bangkit, membangkit batang terendam menuju ke tempat terbaik di Sumatera. Tentu kita tidak akan mampu menyelesaikan semuanya, tetapi minimal ini adalah bentuk dukungan kita bersama untuk pelaksanaan Bupati Solo Cup. Nah, setelah selesai gotong royong nanti tentu silakan kembali ke kantor masing-masing, kita lanjutkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kita. Ada beberapa catatan koreksian untuk pelaksanaan Bupati Solo Cup.
Kemarin juga dalam rapat kami sampaikan, pertama yang terkait dengan teknis oleh panitia. Jadi panitia mungkin nanti ada yang bergabung. Kalau nanti dari dinas pendidikan, di bawah koordinasi Pak Asisten Pemerintahan, supaya panitia itu belajar dari pengalaman kemarin, tegas dan dari awal harus rigid, ya harus rigid ketentuan dan aturan yang dibuat di dalam technical meeting. Jadi misalnya setiap klub kecamatan yang mulai membuat keributan, apakah itu pemain, pelatih, ofisial, itu langsung didis tanpa kecuali. Karena biasanya itu yang memicu ke belakang, ya kejadian kemarin. Jadi itu ketegasan panitia harus kita monitor juga. Kedua, koreksian kita kemarin pada pelaksanaan BSC 1 adalah pengamanan acara yang dari internal kita dari Satpol PP. Makanya saya minta Pak Satpol PP mana? Ya, sudah ditelepon. Ya, Pak Kasat. Nah, lambat. Itu dievaluasi lagi, nanti Satpol PP koordinasi dengan polisi, ya, Polres Arusuka, di backup nanti oleh Dinas Perhubungan. Evaluasi kita tahun kemarin, karena mungkin kita hanya berprasangka baik, kita berprasangka baik bahwa pelaksanaan sepak bola ini akan aman-aman saja, karena sesama kita. Ternyata semangat luar biasa dari para pemain, supporter, ya, spirit dekoknya luar biasa, sehingga membela diri luar biasa. Nah, karena membela diri luar biasa, terjadi gesekan. Ya, jadi SOP kalau di pengamanan itu, SOP-nya mau acaranya terkesan santai, mau terkesan memang ada indikasi ada keributan, pengamanannya tidak boleh lengah. Oleh karena itu Pak Kasat, untuk BSC 2 ini itu harus ada penugasan personil itu per hari, per lokasi, by name, by address. Ada penanggung jawabnya. Contoh evaluasi tahun kemarin itu begitu 3 hari menjelang hari H, logistik kita sudah masuk, tapi pengaman di sekitar ini itu tidak ada personil, cuma ada 2 di bawah. Ya. Jadi dari sekarang itu dipersiapkan dengan baik, Pak Asisten Pemerintahan tolong dimonitor pengamanan selama pelaksanaan acara juga. Makin ke atas intensitasnya makin tinggi. Jadi kalau sudah babak penyisian pertama, naik kedua, itu intensitasnya makin tinggi. Pak Camat nggak ada ya dari kita ya. Ada Pak Camat. Kalau Pak Camat itu maunya di babak penyisian pertama sudah gugur ya Pak Camat ya. Nah, maunya seperti itu supaya tidak ada biaya kedua. Nah, itu. Tapi beda dengan pemain. Pemain itu kalau bisa terus naik terus.